Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mares, umur saya 39 tahun, dari Kebun Kopi Cimahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabi ajmain. Rabbi syrah sahli wa yassir amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam yang sudah tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan semoga kepada kita sebagai umatnya di akhir zaman, yaitu dengan cara mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah sehingga menjadi syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimatullah, saya akan menceritakan sebuah kisah dialog antara anak dan ayahnya. Anak ini beliau beranjak dewasa. Kita tahu anak yang beranjak dewasa sangat mempunyai rasa ingin tahu dan penasaran yang sangat tinggi. Beliau bertanya kepada ayahnya, "Ayah, terangkan kepada aku mengenai Islam. Kenapa orang Islam harus menyebutkan dulu syahadat?" "Anakku, apakah kau tahu arti Islam?" "Ya, saya tahu, ayah." "Apa artinya itu?" "Islam itu artinya selamat." "Coba kau sebutkan syahadat." "Syahadat saya sebutkan, ayahku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah." "Artinya bagaimana, anakku?" Si anak tersebut menjawab, "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu Rasul Allah atau utusan Allah." Kita jeda dulu sebentar. "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah." Ayahnya bertanya balik kepada anaknya, "Apakah engkau menyaksikan Allah? Apakah engkau melihat Allah? Apakah engkau mendengar Allah?" Si anak tersebut tertegun. "Saya tidak bisa melihat Allah. Saya tidak bisa mendengar Allah. Bagaimana rupa Allah? Saya tidak tahu." Lalu ayah tersebut menjawab, "Ya, semua orang tidak mungkin bisa melihat Allah. Tetapi yang kita lihat, yang kita saksikan adalah ciptaannya, yaitu berupa langit dan bumi, tumbuhan, tanaman, dan seisinya, serta manusia. Semua, kalau tidak ada yang menciptakan, di mana kita asal usulnya? Semua dari zat yang maha pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala." Apakah kita hanya di dunia ini sekedar menyaksikan saja, anakku? Apakah sekedar melihat saja? Tentu tidak. Bahkan manusia di alam dunia ini, kita menyadarinya, kita ingin memiliki isi langit dan bumi. Buktinya apa? Kita lihat, kita berangkat dari malam atau dari subuh mencari ikhtiar, pulang malam lagi. Itu untuk apa? Semua orang melakukan itu untuk ikhtiar. Intinya untuk apa? Mencari uang. Ya, mencari uang. Terus kalau kita punya uang, uang itu dipakai apa? Membeli kebutuhan, makanan, pakaian, bahkan kalau mampu mobil, rumah.
Intinya semua itu kita manusia ingin memiliki isi langit dan bumi. Apakah itu normal, ayahku? Ya, itu normal. Semua manusia, baik orang Islam maupun orang yang tidak mengakui Islam, semua berikhtiar. Tapi jawabannya kembali lagi, Islam tadi artinya apa? Ingin selamat. Ya, Islam ini menerangkan kita di dunia ingin selamat secara di dunia dan akhirat. Kita ingin menikmati lahir dan batin. Bagaimana jawabannya? Di dalam Islam dijawab dengan wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Kalau kita sudah mengakui adanya Allah, kita ingin memiliki isi langit dan bumi secara lahir dan batin, nikmat lahir batin dan nikmat di dunia dan di akhirat. Kita harus mengikuti contoh Rasul, karena Rasul kita mencontohkan dari bangun tidur sampai tidur pun semua ada contohnya. Ayahku, kita ini berbeda-beda profesi. Ya, betul. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pegawai, ada yang jadi tukang parkir, ada yang jadi buruh tani. Bagaimana kita mengimplikasikannya? Kita belajar dengan mempraktekkan sifat-sifat Rasul, yaitu sidik, amanah, tabligh, patonah. Apabila kita menjadi pedagang, jadilah pedagang yang jujur, jadilah pedagang yang amanah, jadilah pedagang yang patonah, yang tabligh, yang cerdas, menyampaikan barang dagang apa adanya. Demi Allah, janji Allah, dengan kita mengikuti contoh Rasul, maka gerak-gerik kita akan menjadi barokah, baik di dunia ataupun di akhirat. Kita jadi pegawai yang disiplin, tidak korupsi waktu, ikuti aturannya selama itu tidak melenceng dengan aturan agama. Kita ikuti, jadi pegawai yang amanah, jadi pegawai yang terbaik, yang jujur. Demi Allah, semua proses membutuhkan waktu, karena buah pun selaku pertama ditanam tidak langsung berbuah atau itu tumbuhan. Karena kita harus diiringi oleh ayat Allah dalam perilaku kita sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Surat Al-Baqarah ayat 45. Dan mintalah kepada Allah dengan cara sabar dan sholat, karena manusia ini sifatnya ingin tergesa-gesa, ingin sukses, ingin memiliki sesuatu dengan cara pintas. Itulah tipu daya setan. Tetapi dalam Al-Quran Allah menerangkan kita harus diiringi dengan sabar. Sesungguhnya sabar dan sholat, sesungguhnya sholat itu termasuk sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bagaimana yang khusyuk ini? Yaitu setelah kita melakukan habdul minallah, maka habdul minanasnya kita fokus khusyuk sebagai mana apa peranan kita di dunia ini. Sebagai apabila contohnya jadi pedagang yang jujur, yang amanah, yang bisa dipegang janjinya, yang menyampaikan apa adanya barang. Itulah contoh Rasul. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan ibrah dari percakapan antara ayah dan anak itu. Apabila kita mengaku Islam, jangan saja kita hanya omong kosong atau basa-basi mengaku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi prakteknya kita jauh beribadah kepada Allah, apalagi habdul minanasnya jauh dengan contoh Rasul, maka kita akan mendapatkan siksaan. Tetapi kalau kita melaksanakannya sesuai dengan contoh Rasul, apapun itu, mau berinteraksi dengan keluarga, mau berinteraksi dengan suami, istri, anak,
ataupun dengan atasan, apabila kita melaksanakannya dengan contoh Rasul, demi Allah, janji Allah tidak mungkin meleset. Maka keberkahan yang akan kita raih baik di dunia maupun di akhirat, nikmat lahir batin yang kita akan rasakan. Sekian khutbah dari saya. Semoga kita istiqomah sebagai orang yang mengaku Islam, kita bisa mempraktekannya. Hablum minallah, tidak lepas dari sholat, dan hablum minannasnya tidak lepas dari contoh Rasul. Kita berdoa saja semoga kita selalu mendapat rahmat Allah dan istiqomah. Yang salahnya dari saya sendiri dan yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai firman terakhir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiati faminan nas. Surat An-Nisa ayat 79. Kebaikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.